hari Minggu, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, adik-adik, hari ini hari spesial loh adik-adik. Kenapa? Karena kita ibadah gabungan. Nah, kakak juga tidak lupa nih adik-adik harus tetap semangat ya dan tetap sehat. Walaupun kita IHMPK di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat. Sebelum mulai, kakak ingatkan adik-adik siapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan juga amplop untuk persembahan adik-adik ya. Kakak juga tidak lupa nih untuk mengingatkan adik-adik tentang protokol kesehatan. Gimana sih? Kita nonton bareng-bareng yuk! Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, biar kita tambah semangat, kita bernyanyi satu lagu yaitu Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, jentik kiri, jentik kanan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kami pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doanya gimana yang baik? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh Engkau berkati hingga sampai saat ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Engkau mau tetap berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga kiranya Engkau berkati Kak Mary yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati dia ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 10 ayat 17-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berteduh di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Adik-adik, kakak punya sebuah cerita nih. Ceritanya tentang seorang muda yang kaya raya yang ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal? Apa itu ya kehidupan yang kekal? Kehidupan kekal adalah kehidupan bersama Tuhan Allah di kerajaan surga. Nah adik-adik, ceritanya seperti ini. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus sedang siap-siap untuk berangkat melanjutkan perjalanannya dalam memberitakan Injil, dari kejauhan, tampak seorang muda yang sedang berlari-lari
untuk menghampiri Tuhan Yesus. Wah, pakaiannya nih bagus adik-adik, mewah banget. Ternyata si pemuda ini adalah salah satu orang terkaya di kota itu. Ada apa ya adik-adik? Si orang kaya ini mau menghampiri Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, si orang kaya ini ingin berbicara pada Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, apakah aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Ternyata Tuhan Yesus menjawab, "Kalau engkau sudah mengetahui perintah-perintah Allah seperti tidak mencuri, tidak berbohong, mendengarkan perkataan orang tua, dan rajin beribadah, maka engkau bisa memperolehnya." Lalu si orang kaya itu menjawab lagi adik-adik, "Wah, benarkah guru aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sekali lagi menjawab, "Hanya satu kekurangan engkau. Jualah seluruh hartamu, lalu bagikan kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Dan ikutlah dengan aku." Wah adik-adik, ternyata nih adik-adik, si orang kaya ini mukanya kecewa, sedih adik-adik. Kenapa ya si orang kaya ini tampak kecewa dan sedih? Ternyata si orang kaya ini lebih mementingkan hartanya ketimbang Tuhan Yesus adik-adik. Ia lebih sayang dengan hartanya daripada sama Tuhan Yesus. Ia nggak rela kalau hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Padahal upahnya atau imbalannya adalah memperoleh kehidupan yang kekal adik-adik. Nah adik-adik, di cerita hari ini kita belajar ya adik-adik, bahwa kita harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu di kehidupan kita adik-adik. Nah, kakak punya contohnya adik-adik. Misalnya hari Minggu, adik-adik sudah siap untuk beribadah, YouTube-nya sudah siap, pakaiannya sudah rapi, Alkitabnya juga sudah siap. Lalu tiba-tiba dari luar terdengar suara teman adik-adik manggil, "Halo, kita main Free Fire yuk." Wah, kira-kira adik-adik sikapnya seperti apa? Kalau adik-adik sudah mementingkan Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik, pilihan adik-adik apa? A. Melanjutkan ibadah adik-adik. B. Ikut bermain bersama teman adik-adik. Pilihannya apa? Betul, kalau adik-adik sudah mementingkan Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik, itu artinya adik-adik akan tetap melanjutkan ibadah adik-adik. Nah, kakak punya satu contoh lagi. Misalnya sudah jam 9 malam ya adik-adik. Adik-adik sudah siap-siap untuk tidur. Adik-adik udah ngantuk banget. Adik-adik udah tarik selimut, adik-adik udah peluk guling. Tapi ada terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Ternyata itu papa dan mama adik-adik. Papa dan mama bilang, "Nak, ayo kita berdoa dulu sebelum tidur." Nah, pilihan adik-adik apa? A. Melanjutkan tidur adik-adik. B. Berdoa bersama papa dan mama. Ayo, pilihannya apa? Kalau adik-adik sekali lagi sudah menjadikan Tuhan Yesus yang utama di kehidupan adik-adik, adik-adik pasti mampu melawan rasa kantuk adik-adik dan berdoa bersama papa dan mama sebelum tidur. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar semua cerita hari ini. Itu artinya adik-adik kita juga sudah belajar kalau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus yang nomor satu di kehidupan kita, kita akan mampu adik-adik untuk melawan semua godaan di kehidupan kita. Itu artinya kita sudah mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Mengikut Tuhan Yesus berarti menjadikan Tuhan Yesus yang nomor satu di kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesuslah adik-adik sumber kehidupan bagi kita dan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Adik-adik, pada IMPA bulan Januari ini kita punya aktivitas loh. Aktivitasnya apa Kak Medi? Aktivitasnya berhubungan dengan cerita Kak Mary tadi loh adik-adik, yaitu membuat gambar seperti ini ya adik-adik ya. Nah, aktivitasnya dikumpulkan dengan cara adik-adik foto bersama hasil karya adik-adik, lalu kirim hasilnya ke WhatsApp salah satu kakak layan, atau boleh juga diupload ke Instagram dan di-tag ke GPIB Pengharapan Cibinong. Ditunggu ya karya adik-adik. Adik-adik, tadi kan sudah dengar nih cerita dari Kak Mary. Cerita tentang apa sih?
Betul bahwa Tuhan Allah atau Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Dan juga adik-adik jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Untuk merespon firman kita pada hari ini, kita bernyanyi satu lagu lagi. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sudah waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah masukkan ke dalam amplop, adik-adik berikan ke mama papa ya. Nanti mama papa yang akan menyampaikan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita bernyanyi Kuberi Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sedang ada di rumah Tuhan untuk berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang kami akan memberi persembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih karena Engkau telah membantu kami. Persembahan dan doa ini kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada kasih karunia-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Pada hari ini kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara ini. Tuhan, jamah Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini berlalu, namun kami serahkan hanya kepadamu. Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin dari yang teratas hingga yang terbawah. Tuhan, berkati juga orang-orang yang beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, berkatilah dalam aktivitas mereka. Tuhan, naungi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini, di Indonesia, di GPIB, terlebih GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan Yesus, berkati para pendeta, majelis jemaat, para pelayan Pelkat, terlebih Pelkat PA, dan kakak-kakak lain yang sudah melayani kami, terlebih di masa pandemi ini. Berkati kami semua Tuhan, para jemaat-Mu ini ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah mereka ya Tuhan, semoga cepat sembuh ya Tuhan. Tuhan, aku juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun, semoga mereka diberi kesehatan dan umur panjang ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor satu di kehidupan kami, dan mampu menjadikan Tuhan Yesus yang utama ya Tuhan.
Tuhan Yesus, pada doa ini kami juga mau berdoa untuk papa mama, opa oma, kakak adik dan keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu mau memberkati keluarga kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah adik-adik, ternyata kita sudah di akhir ibadah loh pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biar adik-adik tetap semangat, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Sekarang kita mau berdoa penutup. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.